memeragakan buluh perindu ya. Ini saya anggap sebagai buluh perindu. Dulu ini saya potong dari bambu lengkung ini ya. Bambu lengkung ini dulunya ini di sini nancap di tanah. Ini bambu lengkung tidak bisa tumbuh ke atas, tapi lengkung seperti ini nancap ke tanah. Saya potong beberapa waktu yang lalu, lebih dari setahun yang lalu itu di makam Simbah Panebah, letaknya di Kauman Gang 4 Bintoro Demak, persisnya di belakang kantor cabang BRI Kabupaten Demak. Ini coba kita nanti akan masukkan beberapa ya. Saya dalam kehendak diri mohon kepada Allah limpahan rahmatnya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui serabut bambu lengkung ini saya ingin tahu fenomena di alam, di dunia ini, termasuk di negeri kita Indonesia tercinta ini, tentang pandemi COVID-19. Ini kita anggap, kita simpulkan yang agak banyak serabut ini adalah diri kita manusia. Akan kita masukkan di sini nanti. Kemudian saya akan ambil lagi sembarang beberapa ya, agak kecil-kecil. Ini adalah simbol dari energi negatif yang berupa virus atau bakteri yang menyerang, yang selalu ada di bumi ini. Sekarang ini yang sedang menjadi tren adalah virus corona, menyerang pada manusia di seluruh bumi, di seluruh dunia, dan nampaknya sulit bagaimana kesudahannya sampai hari ini. Sejak awal tahun 2020 itu semua bangsa-bangsa di dunia, semua negara-negara di dunia sibuk mengatasi virus corona. Kemudian apa yang akan ditunjukkan oleh perilaku alam dengan menggunakan media serabut bambu yang saya sebut sebagai buluh perindu. Oke, kita mulai. Ini adalah simbol yang mewakili manusia di bumi ini. Kita masukkan, nanti gerakannya seperti apa. Kemudian ini adalah simbol virus atau bakteri atau energi negatif yang ada di alam ini. Akan selalu ada dan tidak bisa hilang, tidak bisa bersih. Perhatikan pelan-pelan apa pergerakan yang terjadi antara ini simbol yang kita lambangkan sebagai diri kita manusia, kemudian 4 ini adalah virus atau bakteri yang merupakan simbol dari energi negatif yang selalu ada di bumi ini. Kita perhatikan pelan-pelan. Ini sudah mulai bergerak pelan namun pasti. Ini masih belum. Ini juga sudah bergerak. Ini sudah bergerak. Kita lihat, kita amati apa yang akan ini nih. Langsung ini virus ini nempel ke orang, dan ini tadi geraknya adalah proteks. Ini tadi adalah peragaan. Saya ingin mengetahui formasi ini dari buluh-buluh ini. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Ini menunjuk sebagai diri kita manusia di bumi ini. Kemudian yang 4 ini adalah virus atau bakteri atau energi negatif yang ada di alam ini. Saya kaitkan dengan fenomena sekarang yang terjadi, yaitu adanya COVID-19 itu, virus corona. Itu dari mana menyerangnya dan berkolaborasi dengan apa, karena ada dua ini ya, dua yang bersekutu ini, dua ini. Apakah virus dengan virus atau virus dengan bakteri, saya tidak tahu. Dua ini menyerangnya kepada diri kita manusia tadi melalui kaki bawah, bagian bawah ujung kaki, karena ini kepala, ini kaki. Artinya apa? Orang bisa terserang oleh virus
atau bakteri itu dari perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semua pecinta channel Sugrio Sakit. Ini malam ini ya, daripada nganggur gak ngapa-ngapain, saya akan memeragakan buluh perindu ya. Ini saya anggap sebagai buluh perindu, walaupun banyak yang menyangkal bahwa ini buluh perindu, tapi konsep saya tentang buluh perindu menganggap ini buluh perindu. Dulu ini saya potong dari bambu lengkung ini ya. Bambu lengkung ini dulunya ini di sini nancap di tanah. Ini bambu lengkung tidak bisa tumbuh ke atas, tapi lengkung seperti ini nancap ke tanah. Saya potong beberapa waktu yang lalu, lebih dari setahun yang lalu, itu di makam Simbah Panebah, letaknya di Kauman Gang 4 Bintoro Demak, persisnya di belakang kantor cabang BRI Kabupaten Demak. Ini saya akan memeragakan bahwa ini serabut ini saya ambil sembarang, nanti saya taruh di air ini murni, jujur, tanpa tiup, tanpa rekayasa. Ini bergeraknya karena alami, karena memang ini saya anggap buluh perindu karena secara alami ada energi magnet, daya tarik menarik atau tolak menolak. Ini sekaligus menjawab beberapa komen yang beberapa waktu yang lalu komennya ngeri, tapi saya tidak masalah karena ini saya hanya belajar untuk membaca ayat atau tanda-tanda alam, tanda-tanda ayat kekuasaan Allah yang tersebar di alam, dan juga ada ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu terdapat di dalam diri kita sendiri, sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Dan di bumi terdapat ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang yakin, dan juga di dalam dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu pertanyaan yang merangsang manusia mukminin yang beriman pada ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mencoba mencari, memahami, dan memperhatikan perilaku alam, termasuk ini coba kita nanti akan masukkan beberapa ya. Saya dalam kehendak diri mohon kepada Allah limpahan rahmatnya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui serabut bambu lengkung ini, saya ingin tahu fenomena di alam, di dunia ini, termasuk di negeri kita Indonesia tercinta ini, tentang apa? Tentang pandemi COVID-19. Oke, saya ingin tahu, kehendak diri saya adalah mohon petunjuk pada Allah. Ini saya anggap manusia yang ada ini, diri kita, rakyat bangsa, setiap orang, setiap manusia di dalam dirinya sudah dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut tridaya, 3 daya di dalam dirinya, yaitu daya hidup berupa ruh atau nyawa dari Allah Azza wa Jalla, ditiupkan ke dalam diri kita sewaktu berada di kandungan ibu umur 4 bulan. Ini daya hidup, roh atau nyawa yang ada di dalam diri kita, diri manusia ini. Yang kedua, daya alam. Daya alam adalah unsur api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah yang merupakan keselarasan dari
alam besar, jagat gede, makrokosmos, dan selaras di dalam diri manusia, diri kita, jagat kecil. Adanya 4 unsur itu membuat kita memiliki energi, vitalitas, daya untuk melakukan aktivitas. Kemudian tridaya yang ketiga adalah daya yakti, daya manfaat. Manusia hidup, beri sehat, beri tenaga, beri pikiran. Dia di bumi sebagai khalifah, pemimpin, maka dia punya daya yakti, potensi untuk naluri, untuk berbuat baik, untuk berbuat manfaat kepada diri sendiri, keluarga, sesama, dan lingkungannya. Tridaya itu ada di dalam diri kita. Karunia terindah dari Allah Azza wa Jalla bisa kita aktifkan dengan cara sadari, syukuri, dan yakini. Sadari, syukuri, dan yakini. Itu cara mengaktifkan tridaya yang ada di dalam diri kita. Sadari, syukuri, dan yakini bahwa di dalam diri kita ini adalah karunia terindah dari Allah untuk supaya manusia berdaya menjadi mandiri dan bertanggung jawab, untuk supaya manusia bisa melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi, berbuat kebaikan dan tidak melakukan kerusakan. Ini kita anggap, kita simpulkan yang agak banyak serabut ini adalah diri kita manusia. Akan kita masukkan di sini nanti. Kemudian saya akan ambil lagi sembarang beberapa ya, agak kecil-kecil. Ini adalah simbol dari energi negatif yang berupa virus atau bakteri yang menyerang, yang selalu ada di bumi ini. Sekarang ini yang sedang menjadi tren adalah virus corona, menyerang pada manusia di seluruh bumi, di seluruh dunia, dan nampaknya sulit bagaimana kesudahannya sampai hari ini. Sejak awal tahun 2020 itu semua bangsa-bangsa di dunia, semua negara-negara di dunia sibuk mengatasi virus corona. Kemudian apa yang akan ditunjukkan oleh perilaku alam dengan menggunakan media serabut bambu yang saya sebut sebagai buluh perindu, karena nempel di ujung bambu yang tidak wajar, yang tumbuhnya melengkung dan ujungnya di sini itu nancep ke dalam tanah, dan ujung ini berupa ini ya, berupa ini serabut-serabut yang udah. Oke, kita mulai. Ini adalah simbol yang mewakili manusia di bumi ini. Kita masukkan, nanti gerakannya seperti apa. Kemudian ini adalah simbol virus atau bakteri atau energi negatif yang ada di alam ini. Akan selalu ada dan tidak bisa hilang, tidak bisa bersih. Ini kita lihat, ini murni tanpa ditiup. Meskipun andai pun bergerak, itu adalah secara alami karena angin mungkin, tapi saya berusaha jujur tidak meniup. Perhatikan pelan-pelan apa pergerakan yang terjadi antara ini simbol yang kita lambangkan sebagai diri kita manusia, kemudian part ini adalah virus atau bakteri yang merupakan simbol dari energi negatif yang selalu ada di bumi ini. Kita perhatikan pelan-pelan. Ini sudah mulai bergerak. Pelan, namun pasti. Ini masih belum. Ini juga sudah bergerak. Ini sudah bergerak. Kita lihat, kita amati apa yang akan ini nih langsung ini virus ini nempel ke orang, dan ini tadi geraknya adalah proteks, kaget seperti itu. Nah,
kita lihat lagi. Ini juga mulai antara ujung ini dan ini udah gerak, ini pelan-pelan tapi terlihat gerak ujung-ujung ya. Ini bergerak ini. Kalau ini menjauh, geraknya menjauh, entah nanti seperti apa perilakunya. Kita amati, ini murni, jujur, tidak ada tiupan. Air masih tenang, tidak beriak, berarti tidak ditiup. Perhatikan baik-baik saudara, ini sudah nempel, sudah mengenai manusia. Ini virus yang ini akan mencari bolo atau mencari teman virus ini sudah nempel di tengah. Ini nampaknya ini ditarik oleh ini, ujung ini dan ujung ini akan tarik menarik. Ini akan bergerak kemana nanti kita lihat saja. Jadi bakteri itu tidak semuanya jelek, atau bakteri itu tidak semuanya tidak bermanfaat bagi manusia. Ini fokus ke sini aja, kita ikuti perkembangannya. Ada bakteri yang justru membantu manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan kesehatan kehidupannya. Jadi kita lihat saja perilakunya ini. Nah, ini tolak oleh energi ini tadi, karena tiap diri itu ada tridaya tadi. Kalau sudah aktif itu bakteri atau virus apapun itu nempel di diri, masuk di diri dalam tubuh, tetapi tubuh membuat reaksi, membuat perlawanan. Bagaimana supaya tridaya dalam tubuh kita itu bisa aktif melawan virus, kuman, penyakit, atau bahkan dalam magic ada serangan sihir, santet, tenung, dan lain sebagainya. Itu tridaya tadi yang saya sebutkan akan aktif mengatasi itu semuanya apabila di dalam pikiran dan hati orang, diri kita itu tenang dan tentram. Tenang dan tentram itu akan mengefektifkan atau mengaktifkan seluruh daya yang ada di dalam diri kita, anugerah karunia terindah dari Allah Azza wa Jalla. Maaf, dalam konsep Islam, pikiran dan hati bisa tenang tentram hanya satu caranya, yaitu dengan selalu senantiasa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati, pikiran, dan hati menjadi tenang tentram. Ini saudara, kita lihat dua virus atau mungkin bakteri atau virus ya, ini sudah menyerang kepada tubuh. Ini tadi yang satu ini ketika menyerang ini juga sudah membuat perlawanan. Yang ini tadi ketika menempel menyerang yang kita simbolkan sebagai diri kita ini langsung seperti kaget gitu, protes. Tetapi dua ini kalau tidak nyerang ini berarti ini masuk bakteri atau virus yang baik, yang tidak jahat bagi manusia. Atau juga ini menyimpulkan bahwa karena ini orang ini punya proteksi bagus, tridaya dalam dirinya aktif,
maka virus atau kuman ini tidak mampu mendekati tubuh ini. Itu semuanya atas kuasa Allah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Di dalam ilmu dadah cakra yang saya kembangkan di channel Supriyo Sakep ini, tridaya tadi, itu cara mengakses, mengelolanya adalah kita dengan selalu menjaga ketenangan pikir dan hati. Konsepnya dalam Islam, menjaga ketenangan pikir dan hati, yaitu dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Cara mengingat, selalu mengingat Allah dan juga Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Cara memasuki gerbang Islam adalah kita bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa yang disaksikan atas Tuhan, atas Allah adalah limpahan rahmatnya, kasih sayangnya. Setelah sadar, paham bahwa Allah adalah sumber rahmat kasih sayang, maka kita mohon rahmat Allah. Ya Allah, aku mohon limpahkan rahmatmu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Diutus untuk apa? Diutus untuk menebarkan rahmat Allah kepada alam semesta ini. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka ketika menyaksikan, bersyahadah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kita mohon, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Jadi ada dua paket syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah, itu kita mohon rahmatnya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mohon syafaatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita pergunakan untuk setiap waktu, setiap keadaan, setiap permohonan. Mohon limpahan rahmatnya Allah dan limpahan syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kita butuh untuk mendidik anak-anak supaya tumbuh cerdas, sehat, berakhlak mulia, hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. Kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan sedikit pun untuk mendidik anak-anak kita. Maka sebagai mukmin kita mohon limpahan rahmat Allah dan limpahan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, ikhtiar yang kita lakukan untuk memberikan pendidikan atau tarbiyah kepada anak-anak kita nyambung pada pikiran dan hati anak-anak kita. Anak-anak kita dimudahkan dalam mempelajari ilmu dan ilmunya berkah, membawa anak-anak kita menjadi saleh dan baik. Ini aja mas, ini diamati aja terus. Jadi konsepnya sederhana dalam ilmu dadah cakra ini. Urusan apapun kita mengakses energi dari alam semesta, energi positif dari alam semesta, 4 unsur tadi. Itu juga kita mengingat Allah, memohon rahmatnya, mengingat baginda Nabi Muhammad SAW, memohon syafaatnya. Otomatis 4 unsur alam yang ada di alam semesta tadi, unsur api, unsur air, unsur angin, unsur tanah, itu masuk ke dalam diri kita melalui pori-pori, melalui yang ada di seluruh bagian tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu energi positif dari alam semesta masuk ke dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk menggantikan energi yang sudah kotor, sudah rusak di dalam tubuh kita.
digantikan yang lebih bersih, lebih murni, lebih positif, supaya tubuh kita sehat, kemudian sikap emosi kita juga sehat, kemudian psikis kita juga sehat, karena manusia terdiri dari lahir dan batin, terdiri dari jiwa dan raga dan jiwa. Itu. Jadi ini kita lihat, ini kayaknya sudah cukup ya. Jadi ada dua yang menyerang dalam tubuh untuk urusan pandemi COVID-19 ini. Menyerang manusia, menyerang semua bangsa di dunia. Ini apakah virus, apakah bakteri? Kita, karena saya orang awam, tidak tahu. Ini menyerang bagian kaki manusia, karena ini kepala, ini kaki. Jadi yang masuknya virus atau bakteri yang sekarang tren disebut sebagai pandemi COVID-19, virus corona, ini menyerangnya dari kaki, dari manusia, dari perjalanan orang. Perjalanan orang itu bisa menyimpulkan atau bisa menggambarkan perilakunya, perilaku sehari-hari, gaya hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya. Itu kaki menyimpulkan perjalanan orang. Orang-orang yang kena virus corona, dan banyak, mungkin saya sendiri pun kalau dites, dan orang-orang yang nampaknya sehat, itu kalau dites pakai rapid test, alat yang sekarang ada, itu ya mudah disimpulkan positif corona. Tetapi itu tidak terus kemudian bahwa virus corona yang sudah masuk dalam tubuh itu membahayakan diri. Tidak, apalagi sampai menjadi sebab utama meninggalnya seseorang. Meninggal, mati, itu sudah menjadi garis takdir dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, ketika bersamaan ditiupkannya ruh atau nyawa oleh Allah kepada janin yang berada di kandungan ibu umur 4 bulan, ditiupkan ruh atau nyawa, dan bersamaan itu diberi ketetapan 4 hal: panjang pendek umurnya, banyak sedikit rezekinya, kemudian baik atau buruk kelakuannya, yang terakhir adalah baik atau buruk akhir hayatnya, su'ul khotimah, akhir yang buruk, atau husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang beriman selalu melihat segala sisi dengan dua penglihatan, yang fisik, yang nyata, dan non fisik, yang meta. Jadi metafisika itu ilmu yang sebenarnya sangat penting, sehingga orang dalam menyimpulkan segala sesuatu atas pemikirannya, dia mendasarkan dua sisi minimalnya. Baik saudaraku, ini jelas dua energi negatif yang berupa tadi kita sebut virus atau bakteri, ya kita tidak tahu. Yang tahu orang-orang yang memiliki kesungguhan, keseriusan meneliti bidang ini. Tetapi ini virus dan ini atau bakteri, ini bakteri atau virus kita tidak tahu. Ini tadi sempat mendekat, tapi ini ada daya tolak. Energi tridaya orang ini, manusia, kita semua, karena ini tadi kita simpulkan sebagai manusia, diri kita semua, ini menolak. Dan di alam ini sampai kapanpun tidak akan bisa bersih dari yang namanya virus atau bakteri. Tetapi itu tidak lantas membuat kita kecil hati. Justru kita harus meningkatkan kualitas diri, hidup secara baik dan benar. Baik artinya hidup yang bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya, juga bagi diri sendiri dan keluarganya, bermanfaat. Benar artinya
bahwa kita punya keimanan, keyakinan terhadap kemahaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, maka kita berasal dari sana dan akan kembali kepada Tuhan kelak ketika kita sudah dipanggil. Maka kebenaran adalah jalan bagi kita, jiwa kita, untuk kembali kepada Tuhannya. Kebenaran itu biasa diajarkan melalui agama. Agama apapun itu mengajarkan umatnya untuk bisa kembali pulang kepada Tuhannya. Karena saya Islam, saya meyakini bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar untuk saya sebagai hamba bisa kembali berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kebahagiaan terbesar, kebahagiaan puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba, yaitu ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kebenaran macam apapun yang ada dalam diri manusia, diyakini di dalam hati manusia, kebenaran yang ada di dalam itu, maka keluarnya adalah dalam bentuk kebaikan. Maka orang yang menghujat, mencaci maki, mengklaim yang lain jelek, dirinya benar, itu sama sekali tidak beralasan. Mengapa? Karena manusia penciptanya adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Karena penciptanya satu, maka boleh jadi ketika kita membuli atau memberikan klaim cap kepada orang lain itu sesat, orang lain itu syirik, musyrik, dan lain sebagainya, padahal dia tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, hubungannya dengan Tuhannya. Dan boleh jadi ketika seseorang menjatuhkan klaim yang buruk, tuduhan yang buruk kepada orang lain, Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan tidak rela, maka kita kebenaran apapun yang diyakininya di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka keluarnya harus berupa kebaikan, kata-kata positif, kata-kata ramah, kata-kata baik, kata-kata yang memotivasi, jauh akan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan sesama daripada kata-kata yang kotor, kata-kata jahat, tuduhan-tuduhan keji, dan lain sebagainya. Oke, saudaraku, ini kita sudah peragaan dan sudah saya uraikan panjang lebar fenomena yang terjadi ini dengan menggunakan media buluh di serabut bambu. Tapi ini maaf, yang tidak sepaham dengan konsep saya tentang buluh perindu, itu mohon maaf, saya tidak ingin membuka perdebatan. Bagi saya konsep yang disebut buluh perindu itu bisa berupa apa saja. Yang penting serabutnya kecil-kecil. Itu alami, ada daya magnet, bisa tarik menarik atau tolak menolak. Itu alami dan bisa terdapat di sarang burung, bisa terdapat di rumput bujang, bisa kadang-kadang kita beli sapu ijuk di pasar itu kadang-kadang secara tidak sengaja itu sapu itu ada buluh perindunya. Kalau memang secara alami dia bisa tarik menarik atau tolak menolak, itu energi alam alami. Jadi tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya dengan syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Itu tuduhan yang keji. Tetapi mohon maaf, setelah ini mudah-mudahan semuanya saudaraku paham. Jadi kebenaran yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, berupa keyakinan, keimanan, kepercayaan pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa. Apapun itu keyakinannya,
yang dianggap benar dalam diri, maka keluarnya ya lewat lisan ini harus berupa kebaikan. Oh iya, ada yang bertanya di komentar, gunanya apa mas? Ini bambu lengkung ini gunanya apa mas? Saya tidak tahu, saya tidak begitu konsen, tidak begitu fokus tentang guna-guna atau kegunaan benda-benda, termasuk seperti keris atau batu cincin atau bambu, atau yang sedang pernah tren itu bambu petuk, pring petuk, itu saya tidak pernah fokus ke situ. Jadi yang saya fokus itu saya hanya belajar untuk berlatih memperhatikan ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang tergelar di alam ini. Dan ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada juga di dalam diri kita ini. Itu bagi orang-orang yang mukinin, memperhatikan, yakin. Termasuk ini tadi ya. Ini tadi adalah peragaan. Saya ingin mengetahui formasi ini dari bulu-bulu ini. Tadi sudah saya jelaskan dari awal. Ini menunjuk, tadi saya simbolkan sebagai diri kita manusia di bumi ini. Kemudian yang 4 ini adalah virus atau bakteri atau energi negatif yang ada di alam ini. Saya kaitkan dengan fenomena sekarang yang terjadi, yaitu adanya COVID-19 itu, virus corona. Itu dari mana menyerangnya dan berkolaborasi dengan apa? Karena ada dua ini ya, dua yang bersekutu ini, dua ini. Apakah virus dengan virus atau virus dengan bakteri, saya tidak tahu. Dua ini menyerangnya kepada diri kita manusia tadi melalui kaki bawah, bagian bawah ujung kaki, karena ini kepala, ini kaki. Artinya apa? Orang bisa terserang oleh virus atau bakteri itu dari perjalanannya, lakunya. Bisa berupa pola pikir, pola makan, pola hidup, dan lain sebagainya. Tetapi diri kita itu sebenarnya ada tridaya, karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cocok, cukup untuk mengatasi apapun. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan di komentar. Yang ada yang komentarnya baik, ada yang komentarnya itu miris, ngeri, ditiup itu, ada juga yang jorok komentarnya. Tapi saya tidak pernah marah pada mereka, karena konsep kami praktisi ilmu Dadah Cakra itu semangatnya adalah menemukan, melihat kebaikan orang sekecil apapun. Setelah menemukan, melihat kebaikan orang meskipun kecil, maka kita ishadkan, kita persaksikan kepada Allah. Ya Allah, orang itu baik, mohon limpahkan rahmat-Mu kepadanya. Kemudian kita ishadkan, kita persaksikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, orang itu baik, tolong limpahkan syafaat-Mu kepadanya. Itu secara sir, orang yang bersangkutan tidak tahu kalau kita doakan seperti itu. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa ruhaniyah saya dengan ruhaniyahnya dia akan saling mengetahui. Karena teori-teori dari ilmu yang saya pelajari itu menyebutkan bahwa ruhaniyah itu sangat sadar, sangat cerdas, dan sangat kreatif. Akan bisa menjadi kesadaran akal apabila sudah ada keselarasan gelombang antara bawah sadar dan gelombang sadar. Cara untuk memudahkan keselarasan antara bawah sadar dengan alam sadar adalah dengan menjaga ketenangan pikir dan hati. Konsep Islam untuk menjaga ketenangan pikir dan hati adalah mengingat
Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam keilmuan Dada Cakra, cara mengingat Allah adalah dengan senantiasa setiap waktu, setiap keperluan, kebutuhan, setiap keadaan kita selalu mohon limpahan rahmatnya Allah dan selalu mohon limpahan syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Terjadinya tridaya itu asal muasal terwujudnya tridaya yang ada di dalam diri kita itu sumbernya dari Allah dan Nur Muhammad. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah-salah kata, salah-salah kepahaman mohon dimaafkan, karena inilah yang saya ketahui, yang saya pahami, dan saya bertanggung jawab kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengetahuanku dan kepahamanku ini. Ini saya jadikan alat atau dasar untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah memberi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.